Mari sejenak kita tinggalkan hiruk-pikuk kota Mamuju, lalu menoleh ke sebuah sudut sunyi bernama Desa Kopeang. Di tempat ini, kata pembangunan hanyalah gema kosong yang tak pernah sampai ke telinga warga. Saat di ruang-ruang rapat pemerintahan kita bicara tentang angka kesejahteraan, di sini realitasnya adalah tanah merah yang keras dan bebatuan yang bisu. Bagi warga Kopeang, aspal bukan sekedar fasilitas, melainkan harapan tipis untuk tetap bertahan hidup yang hingga kini masih menjadi mimpi yang amat mahal. Belum lama ini, semesta menjadi saksi atas sebuah luka yang menyayat hati. Seorang ibu, dengan raga yang gemetar menahan kontraksi hebat, harus menghadapi kenyataan yang teramat pahit. Mobil yang membawanya terhenti, kalah oleh medan lumpur yang tak berbelas kasih. Tidak ada ruang sterilisasi, tidak ada kasur rumah sakit yang nyaman. Hanya ada hutan, bebatuan, dan keputusasaan. Di tengah rimba sunyi, di bawah tatapan cemas warga yang hanya bisa mengandalkan doa, seorang wanita dipaksa bertaruh nyawa di tempat yang sama sekali tak layak untuk melahirkan kehidupan. Beralaskan kain seadanya di atas tanah yang kotor dan keras, sang ibu akhirnya bersalin. Disinilah kemanusiaan kita diuji hingga titik nadir. Warga sekitar, dengan tangan yang berlumur debu jalanan, bersatu menjaga sisa-sisa martabat sang ibu. Dan saat harapan hampir pupus, sebuah keajaiban pecah. Suara tangis bayi membubung tinggi, membelah keheningan hutan yang mencekam. Sebuah kehidupan baru lahir dari rahim ketabahan di atas jalan hancur yang merupakan bukti nyata pengabaian panjang terhadap hak-hak dasar manusia. Tragedi kemanusiaan di Kopeang ini adalah cermin retak pembangunan di Sulawesi Barat. Publik kini bertanya dengan nada yang teramat serius kepada pemerintah Kabupaten Mamuju dan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Di manakah kehadiran negara saat rakyatnya harus bersabung nyawa di jalanan? Bagaimana rencana strategis pembangunan bisa disebut berhasil jika akses kesehatan dasar saja masih terputus oleh lumpur? Kita menagih transparansi dan prioritas anggaran. Jangan biarkan nyawa warga di pelosok dianggap lebih murah daripada pembangunan fisik di pusat kota yang penuh dengan seremonial. Kejadian di Kopeang adalah peringatan keras bahwa jabatan adalah amanah, bukan sekedar akses kekuasaan. Rakyat tidak meminta kemewahan, mereka hanya memohon jalan yang layak agar bisa menyambung napas. Semoga tangis bayi di jalan berbatu itu terus menggema di telinga para pemangku kebijakan, menjadi lonceng pengingat agar Pemkab Mamuju dan Pemprov Sulbar segera terbangun dari tidur panjangnya. Karena sejatinya, setiap nyawa warga negara adalah titipan suci yang tak boleh dikhianati oleh kebijakan yang abai.